Baik, eh, sebenarnya sebelum dia disebut martir, sebelum seseorang disebut martir, pertama-tama eh, disebut venerabilis, tulisnya venerabilis. Nah, venerabilis itu tahap pertama dan itu diumumkan oleh gereja sebenarnya. Jadi bukan diumumkan secara pribadi oleh keluarga atau oleh siapa, tapi oleh gereja. Tapi sebelum venerabilis, seseorang sudah dianggap suci oleh orang-orang tertentu atau oleh kelompok orang tertentu atau oleh suku tertentu, sudah dianggap karena mereka mengenal dia punya kehidupan selama ini, mengenal dia punya cara hidup, cara matinya dan sebagainya, sehingga kelompok umat tertentu atau kelompok suku tertentu melihat orang ini adalah orang kudus. Itu masih sebatas kelompok keluarga tertentu atau kelompok tertentu atau suku tertentu. Nah, tapi belum dikenal oleh gereja karena kita juga belum pernah melaporkan ke pihak gereja. Lalu kalau gereja sudah mengakui juga, itu baru disebut venerabilis. Venerabilis itu masih tahap awal dan itu diakui oleh kelompok tertentu yang lebih luas. Misalnya contoh dalam yang saya tahu itu Legio Maria punya pendirinya. Mereka punya pendiri yang sekarang berkembang di seluruh dunia, Legio itu. Lalu pendiri mereka itu sampai saat ini disebut venerabilis. Belum menjadi martir atau santo atau apa saja, tapi mereka dia disebut venerabilis karena dia baru diakui oleh Legio Maria di seluruh dunia sebagai orang kudus karena dia pendiri. Lalu berdasarkan mujizat-mujizat melalui perantaraan dia, kita doa lewat perantaraan dia atau kunjung ke kuburannya, lalu doa-doa kita terkabul, itu dicatat. Semua doa yang terkabul dengan perantaraan orang ini dicatat dan dikirim ke Roma. Tentu saja kita kirim ke sana, diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris atau ke bahasa Italia oleh seseorang yang kita minta bantuan untuk menerjemahkannya. Dia kirim ke sana, di sana diseleksi, di sana akan diseleksi. Oh, ini poin ini mujizat, ini tidak, ini mujizat. Mereka seleksi seperti itu. Itu ada timnya, ada tim yang seleksi hal itu. Nah, sesudah itu baru mereka menyatakan berdasarkan seleksi itu tadi, dan mereka juga tidak langsung mengakui begitu, tapi mereka datang untuk menyelidiki, apakah benar seperti yang tertulis di dalam tulisan mereka ini yang dikirim ke sini. Kan bisa saja orang karang-karang tuh. Berdasarkan kunjungan mereka untuk menyelidiki itu, mereka akan menyatakan ya ini orang kudus. Karena itu tahap berikutnya sesudah venerabilis itu namanya tahap martir. Kalau orang kudus karena dibunuh itu martir. Kalau orang kudus yang tidak dibunuh itu tahapnya tidak melewati martir. Karena martir itu hanya untuk orang yang mati karena dibunuh. Sesudah martir itu ada penyelidikan lagi, ada mujizat-mujizat lewat perantaraan dia, lalu baru dia dinyatakan santo. Nah, dan untuk itu ada masalah untuk kita yang mengajukan, karena kita yang mengajukan itu kita yang membiayai mereka datang, tim dari sana datang untuk menyelidiki ini itu,
itu menyelidiki keluarga, menyelidiki tempat di mana dia pernah tinggal dan sebagainya, diselidiki semua, dan itu semua biaya dari kita yang menyelidiki. Sesudah itu tahap terakhirnya dia digelari kudus, gelar sebagai orang kudus santo. Contoh yang sudah santo di Papua Nugini ada satu orang namanya Peter Turut. Dia dulu dibunuh oleh Jepang, dia dulu katekis dan dia dibunuh oleh Jepang, dan berdasarkan penyelidikan dengan tahap-tahap yang tadi sudah saya jelaskan, dia dinyatakan kudus, dinyatakan sebagai Santo Peter Turut, santo pertama dari Papua Nugini. Itu saja. Terima kasih Pater John. Selanjutnya kami juga ingin Bapak menyapa kami orang Katolik Kubula yang terkesan ada yang menolak, ada yang menerima guru dan martir Agustinus Kabes. Dengan penjelasan tadi, bagaimana kita kelompok yang menolak juga yang menerima untuk mengalahkan perhatian pikiran kami untuk suatu proses yang panjang ini, kira-kira pesan dan kesan yang Bapak bisa sampaikan kepada kami umat Katolik Kubula seperti apa? Begini, alangkah bagusnya kalau beliau ini diterima oleh semua orang, oleh semua masyarakat, paling tidak untuk sementara waktu di Lembah Balim. Diterima oleh semua orang di Lembah Balim karena hal ini menguntungkan untuk proses ini menuju ke kekudusan, untuk menuju gelar-gelar berikutnya. Walaupun proses ini biasanya bisa cepat, bisa lambat, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, beratus tahun kemudian baru menjadi digelari kudus. Tapi tidak masalah. Kita tidak bisa memaksa gereja supaya ini cepat diakui, tidak bisa. Kita hanya bisa mengirim, hanya bisa mempengaruhi dengan menulis mujizat-mujizat yang terjadi. Lalu proses memberikan gelar itu haknya gereja berdasarkan penyelidikan oleh tim yang juga ada di dalam Vatikan. Hanya mereka yang punya hak itu. Tapi baik kalau saat ini dihormati oleh semua, karena ini penting untuk kelancaran proses itu. Untuk Bapak, kira-kira yang terkesan dari pribadi Bapak sendiri setelah menerima kami di Biara Santo Antonius, kemudian Bapak sendiri memutuskan untuk nanti misa arwah saya yang nanti akan pimpin. Kira-kira kesan yang bisa Bapak ambil dari guru dan martir Agustinus Kabes sendiri seperti apa? Baik, untuk saya sendiri, saya sudah banyak dengar juga tentang kehidupan beliau, tentang kematian beliau, peristiwa yang terjadi di Kibaima, sehingga bagi saya, apakah dia sudah diakui oleh gereja seluruhnya ataupun belum, tetapi dari caranya dia mati dan kesan-kesan banyak orang dan dia punya kata-kata menurut
yang pernah ditulis oleh Pater Prasiso. Saya berpikir untuk saya pribadi ini orang kudus. Artinya kalau saya pimpin misa untuk seorang kudus itu bukan gampang. Di sini kita tidak menemukan orang kudus yang banyak seperti di Eropa sana yang begitu banyak. Di sini paling tidak 1-2 orang ini yang sudah cara hidupnya dan juga cara mati, cara pengabdiannya semua, saya berpikir bahwa pasti dia mendoakan saya yang saat ini masih hidup di Sentani ini. Memang saya tidak punya anugerah untuk melihat ini, melihat itu, atau melihat mimpi dan sebagainya, tetapi saya punya kepercayaan saat penguburannya di Sentani ini. Sebelumnya kan dia dikubur 2 kali dan sekarang ketiga kali, dan yang terakhir saya harapkan supaya setelah dikubur kali yang ketiga ini jangan lagi digali. Itu tidak baik menurut saya, itu tidak bagus, karena ini orang sudah meninggal baru kita gali kubur seperti barang permainan saja. Jadi sebaiknya dia tetap sekarang ada di Sentani, tetap di sini, tidak perlu ada lagi yang protes lah, yang ini yang setuju tidak setuju, dan terima sudah 3 kali. Dia kalau seandainya dia manusia yang masih hidup, pasti dia menderita sekali. Kenapa kamu kubur saya berulang-ulang? Ada apa? Saya dikubur berulang-ulang? Orang kan pada umumnya manusia ini dikubur 1 kali saja, ataupun dikremasi, dibakar, itu 1 kali saja, tidak ada 2 kali, 3 kali. Tapi kasihan Agustinus ini harus dikuburkan berulang-ulang. Itu menurut saya itu kurang baik. Apalagi nanti ada yang protes lagi lalu pindahkan lagi, itu tidak bagus sekali.